Keduanya adalah orang-orang yang menentukan. Jadi ketika mereka membuat perjanjian, tidak ada keraguan ketika keduanya cepat bergerak melalui reruntuhan menuju gua yang dipenuhi dengan makanan binatang buas. Dari posisi mereka saat ini, mereka bisa melihat gua di kejauhan. Tak jauh dari situ, mayat saudara senior ketiga yang telah dibunuh oleh Sun Lei. Sun Lei memandangi gua dari kejauhan dan berbisik, "Pakan binatang surgawi adalah makanan bagi binatang surgawi. Ketika mereka makan, itu memperkuat tubuh mereka. Tetapi mereka sama sekali tidak berguna bagi kita. Saya tidak percaya masih ada begitu banyak binatang buas surgawi di kuil binatang surgawi ini. Ini pasti karena pakan binatang surgawi hitam itu." Apakah rekan kultivator tahu mengapa pakan makhluk celestial hitam itu ada? Wang Lin tenang ketika dia menjawab. "Saya percaya itu ada hubungannya dengan kerangka hitam itu." Dia ingat bahwa pertama kali dia melihat garis hitam, itu bergerak di dalam kerangka. Tiap kali ia masuk dan keluar, kerangka itu akan bergetar seolah akan hidup kembali. Sun Lei meletakkan potongan batu giok dan perlahan berkata, "Pengalaman rekan kultivator memang tidak biasa. Pakan binatang surgawi itu pasti menggunakan beberapa metode untuk melahap daging, dan bahkan jiwa surgawi dari kerangka itu selama bencana yang menghancurkan alam surgawi. Ia bersembunyi di dalam kerangka dan kemudian, setelah periode waktu yang lama, mendapatkan domain sendiri. Itu pasti alasan mengapa ada begitu banyak binatang buas yang memakannya. Mereka semua pasti keturunannya." Wang Lin tetap diam. Sun Lei berkata dengan nada serius, "Rekan kultivator, sebentar lagi aku akan memancing binatang buas itu memberi makan dengan teknik. Kami akan membunuh sebanyak yang kami bisa. Dan begitu garis hitam itu bergerak, kami akan bertemu kembali di tempat kami bertemu." Wang Lin mengangguk. Ia melambaikan tangan kanannya, dan perangkap binatang berubah menjadi katak guntur. Kodak guntur. Mata Sun Lei menyusut saat dia melihat Wang Lin. Dia bahkan lebih yakin sekarang bahwa Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya. Bagaimana dia bisa menangkap binatang roh kualitas tinggi yang langka? Wang Lin dengan tenang berkata, "Mari kita mulai." Tanpa sepatah kata pun, Sun Lei membentuk segel. Pedang di belakang punggungnya segera terbang dan menembak ke dalam gua. Ada suara teredam pedang itu tiba-tiba melesat kembali. Mengikuti dengan seksama di belakangnya adalah bola umpan binatang buas. Umpan binatang surgawi yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bola ke arah Sun Lei dan Wang Lin. Adegan ini akan membuat kulit kepala siapapun mati rasa. Jika mereka tertangkap oleh mereka, nasib mereka akan sama dengan kerangka itu. Sun Lei meraung dan semua batu giok yang dia tinggalkan di tanah hancur. Asap berwarna pelangi keluar dari batu giok dan menutupi umpan binatang buas. Segera binatang itu jatuh ke tanah. Namun, jumlahnya terlalu banyak, sehingga asap berwarna pelangi menghilang hanya dalam beberapa saat. Tanpa sepatah kata pun, Sun Lei melompat mundur ketika pedangnya terbang di atas kepalanya dan menunjuk ke arah mereka. Energi pedang ditembakkan ke arah umpan binatang buas. Dimanapun, sejumlah besar dari mereka mati. Namun demikian, terowongan itu masih tertutup oleh umpan binatang buas. Mereka ingin datang dan melahap semua yang hidup. Sun Lei terus mendukung. Mata Wang Lin menyala saat perut katak membengkak dan gelombang guntur bisa terdengar. Segera, itu membuka mulutnya dan bola petir keluar, diikuti oleh gemuruh guntur. Tiba-tiba, gelombang tubuh makhluk buas surgawi berputar dan menghilang dalam kilat. Sun Lei kaget. Dia tidak berpikir bahwa kilat akan sekuat ini. Takutannya terhadap Wang Lin meningkat. Bola petir berisi kekuatan surga. Itu mampu mendorong maju 10 meter sebelum menghilang. Namun, umpan binatang buas masih terus menerjang mereka. Wang Lin mundur dan menunjuk ke katak guntur. Perut katak guntur membengkak dan kemudian meludahkan bola petir lain pada umpan binatang itu. Bola petir meraung ke arah binatang itu memberi makan. Umpan binatang yang tak terhitung jumlahnya untuk pertama kalinya tampaknya merasa takut. Alih-alih bergerak maju, mereka sepertinya ingin mundur dari bola petir. Namun, tepat pada saat ini, raungan tajam bergema dan garis hitam muncul di antara umpan binatang buas. Garis hitam bergerak melalui semua umpan binatang buas dan dibebankan pada bola petir tanpa rasa takut. Setelah katak guntur meludahkan dua bola petir, itu sangat lelah dan tampak melemah. Ketika Wang Lin melihat pakan binatang hitam, dia tidak ragu-ragu untuk segera mengambil katak guntur dan melarikan diri. Saat dia berlari, dia menunjuk alisnya dan banyak jiwa pengembara muncul. Adapun Sun Lei, ia mengungkapkan pandangan ragu-ragu sebelum menghela nafas dan menyerah pada gagasan pergi ke gua setelah makan binatang buas mulai mengejar Wang Lin. Bagaimanapun, itu terlalu berbahaya, dan salah langkah apapun bisa menyebabkan kematian. Jadi, saat Wang Lin mundur, dia juga mundur dan dengan cepat melarikan diri ke arah lain. Adapun bola petir, umpan binatang dibor ke dalamnya, menyebabkannya menyusut. Setelah serangkaian suara berderak dan berbunyi,
bola petir menghilang sepenuhnya. Bahkan binatang hitam mengeluarkan raungan tajam. Orang bisa melihat bahwa tubuhnya tidak lagi hitam melainkan ungu, dan ada beberapa kilatan di permukaannya. Itu memadatkan tubuhnya dan melompat keluar dengan kecepatan begitu cepat, sehingga bahkan akal ilahi tidak bisa mengunci sebagian besar waktu. Target yang dipilihnya bukan Wang Lin, tetapi Sun Lei. Sementara Wang Lin melarikan diri, ekspresinya berubah saat dia mengeluarkan bendera pembatasan dan melemparkan beberapa pil ke mulutnya. Kekuatan hisap datang dari perangkap binatang, dan setelah waktu yang lama, akhirnya berhenti. Wang Lin bangkit, wajahnya agak jelek. Kali ini, perangkap binatang mulai mengambil energi spiritual setengah hari ke depan. Katak guntur pasti menghabiskan terlalu banyak energi. Meskipun perangkap binatang ini mudah digunakan, konsekuensinya terlalu tinggi. Wang Lin merenung sedikit sebelum pergi. Sepanjang jalan, jiwa-jiwa yang berkeliaran melewati dinding dan kembali kepadanya satu persatu. Setelah mereka semua kembali, Wang Lin mengetahui bahwa tidak ada dari mereka yang hilang. Ini membuatnya sangat bahagia, karena itu berarti bahwa umpan binatang hitam memilih untuk mengejar Sun Lei kali ini. Tidak lama kemudian, Wang Lin tiba di gua tempat mereka sepakat untuk bertemu. Dia menyebar akal ilahi dan menemukan Sun Lei di sebuah gua sekitar 10.000 kaki jauhnya. Sun Lei saat ini dalam keadaan yang sangat buruk. Pakaiannya sobek, memperlihatkan baju besi perak di bawahnya. Itu jelas bahwa baju besi perak yang memungkinkannya untuk melarikan diri makan binatang hitam 2 kali. Tangan kanannya berlumuran darah dan kehilangan jari. Dia saat ini duduk di sana, berkultivasi dengan ekspresi suram. Ketika akal ilahi Wang Lin memindai melewati daerah itu, ekspresinya segera berubah dan mengungkapkan sedikit rasa takut. Mata Wang Lin menyala. Dia melompat ke dinding dan mengaktifkan teknik pelarian bumi untuk bergerak menuju Sun Lei. Sun Lei juga memperhatikan dan dengan cepat mengeluarkan beberapa pil. Dia mengungkapkan ekspresi sedih saat dia menelan mereka dan dengan cepat duduk untuk berkultivasi. 10.000 kaki bukanlah jarak yang sangat jauh bagi seorang kultivator formasi jiwa. Tetapi ada banyak gua yang harus dilalui dan kekuatan misterius yang mencegah teleportasi. Tengah jam kemudian, Wang Lin muncul di dalam gua tempat Sun Lei berada. Ekspresi Sun Lei langsung menjadi jelek. Dia menjentikkan tangan kanannya saat dia menatap Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, "Saudara Sun, tolong terus berkultivasi sementara saya melindungi Anda." Wang Lin menghela nafas. Dia tidak tahu apa pil yang ditelan Sun Lei, tetapi itu memungkinkan Sun Lei pulih kembali ke kekuatan 20%. Penyihir Wang Lin ini memberikan rencananya sebelumnya. Sun Lei terkejut karena dia tidak berharap Wang Lin mengatakan ini. Tentu saja dia tidak mempercayainya, tetapi dia masih berkata, "Kalau begitu, aku akan merepotkan rekan kultivator untuk bantuan." Wang Lin tidak mengatakan apa-apa dan duduk bersila. Sun Lei tetap waspada saat dia dengan cepat menyerap pil di dalam tubuhnya. 3 jam kemudian, Sun Lei pulih sepenuhnya dan pandangannya ke arah Wang Lin tidak lagi gelap. Sun Lei berdiri dan berkata, "Rekan kultivator, kultivasi saya sudah pulih. Bagaimana kalau kita kembali?" Wang Lin mengangguk, berdiri dan dengan cepat terbang ke salah satu gua dengan Sun Lei tepat di belakangnya. Keduanya tetap diam sepanjang jalan dan segera tiba di dekat gua. Saat keduanya tiba, sejumlah besar umpan binatang keluar dari gua. Mata Sun Lei menyala dan dia berteriak, "Rekan kultivator, tetaplah di belakang. Kali ini, aku harus membalas dendam jari saya." Tidak diketahui dari apa bahan kipas ini dibuat. Tetapi pada saat itu muncul, aura dingin menyebar dan lapisan es hitam terbentuk di dinding. Es hitam terus mengembang, dan dalam sekejap, mata tiba di dekat Wang Lin. Wang Lin tetap tenang saat dia mengeluarkan bendera pembatasan dan mengguncangnya. Kabut hitam mengelilingi Wang Lin dan aura es bergerak di sekitar kabut hitam. Tapi ini membentuk lapisan penyangga antara Wang Lin dan Sun Lei. Mata Wang Lin menyala dan dia mengeluarkan ukiran kayu berlalunya waktu dari tasnya. Pada saat ini, umpan binatang buas itu dibebankan keluar dari gua. Sepertinya jumlah mereka tidak berkurang sama sekali. Kali ini umpan binatang hitam ada di depan. Jelas ingin membunuh. Sun Lei menarik napas dalam-dalam ketika tangannya membentuk segel sebelum menunjuk alisnya. Tiba-tiba, jiwa asalnya keluar dan meraih kipas. Jiwa asalnya mengungkapkan ekspresi kesakitan. Jiwa asalnya memegang kipas dan mengayunkannya ke umpan binatang buas. Tiba-tiba gelombang angin hitam terbang menuju umpan binatang buas. Tiba-tiba setiap umpan binatang itu berhenti bergerak dan bercak es hitam menyebar. Dalam sekejap, daerah itu menjadi dunia es hitam. Tanpa sepatah kata pun, jiwa asal Sun Lei kembali ke tubuhnya dan menuju gua. Dia tersenyum.
Rekan kultivator, teknik saya memiliki batas dan hanya bisa bertahan 10 napas. Saya akan pergi dulu dan kemudian datang untuk menyelamatkan Anda. Wang Lin tetap tenang saat ia tersenyum tipis dan mengejek.